Saudaraku pendengar Persada FM dan 9 Radio Jaringan, beberapa hari yang lalu kita peringati Hari Down Syndrome sedunia. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk sekedar berempati kepada saudara kita? Nah, saat ini kita akan ajak diskusi singkat terkait peringatan hari tersebut dengan Ibu Dety Supriyastuti. Ibu Dety adalah Ketua Yayasan PIK Potas Jawa Tengah atau Yayasan Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dety. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna dan Mbak Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa baik, sehat selalu. Alhamdulillah, semangat sekali ini Bu Dety ya. Iya. Harus. Iya, Ibu Dety, terkait Hari Down Syndrome sedunia, Ibu, yang diperingati pada bulan Maret ini ya. Apa sih saran Ibu agar kita semua bisa berempati dan selalu memberi ruang baru bagi mereka untuk berkarya begitu? Halo. Halo, Ibu Dety, sudah mendengar? Putus-putus. Oh iya. Sudah. Karena nyon sewu ini Mbak Isna dan Mbak Rama dan juga semua pendengar yang saat ini mungkin menyimak kita semuanya. Nyon sewu, kami kebetulan dari Potats Jawa Tengah baru ada acara. Kami ada di Rumah Sakit Muwardi saat ini dalam rangka World Hearing Day dan HDSD 2022 yang diprakarsai oleh Perhati Rumah Sakit Muwardi dan Komnas PGPKT. Jadi mungkin suara atau sinyal agak lemah ya. Oh, baik. Bisa didengar. Oke. Baik. Ya. Baik, Ibu. Ya, untuk pertanyaan tadi, insya Allah kami ini dianugerahi anak Down Syndrome. Ada satu anugerah yang terindah kepada orang tua yang terpilih. Tidak mungkin Allah itu menciptakan produk yang gagal. Tidak. Itu jelas stigma yang salah, katakan begitu. Dan kalau Allah sudah berkehendak, mau tidak mau kita harus menerima dan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya supaya dunia ini akhirnya berwarna. Kalau semuanya sehat, semuanya sempurna, semuanya baik-baik saja, dunia ini tidak akan berwarna, Mbak Isma, Mbak Rahma. Iya, Ibu. Gitu. Baik, Ibu. Sesuai kajian hari ini ya, bahwa dunia itu memang harus berwarna dengan semuanya dan kita yakin bahwa semua ciptaan Allah itu sudah sempurna. Nah, bersama tim, sebenarnya apa sih Bu penyebab dari Down Syndrome sendiri? Ya, penyebab Down Syndrome bisa dikatakan bahwa Down Syndrome itu bukan suatu penyakit atau kutukan. Ini yang perlu kami sampaikan. Oke. Bukan penyakit dan bukan kutukan, tetapi adalah bentuk kelainan yang menyertainya. Di mana setiap orang normal biasanya memiliki kromosom 46 buah atau 23 pasang. Tetapi anak atau manusia yang terlahir dengan Down Syndrome itu memiliki kromosom plus 1 di kromosom ke-21. Jadi kromosom anak-anak kami atau orang-orang Down Syndrome itu adalah berjumlah 47 buah. Itu di kromosom 21. Kromosom inilah yang menyebabkan akhirnya, ekstra kromosom ini menyebabkan akhirnya perkembangan tubuh dan kinerja otak menjadi berubah. Begitu Mbak. Makanya kenapa pencantangannya tanggal 21 Maret. Itu maksudnya 21 adalah 2+1. Oh, baik. Begitu. Jadi acaranya dilaksanakan Down Syndrome ini juga 2+1 itu karena 2+1 itu ya Bu ya? Oke, baik. Nah, sebenarnya Ibu, apa langkah antisipasi saat kehamilan menurut Ibu supaya tidak terjadi Down Syndrome ini? Ya, kalau antisipasi sih sifatnya hanya untuk ini ya Mbak ya, usaha-usaha yang dilakukan itu yang menjaga makanan sehat, begitu ya. Kalau diusahakan jangan pakai banyak pengawet, itu aja lah. Insya Allah kita selamat ya. Selamat. Oke, baik. Tapi ini masih ada yang bertanya sebenarnya apa sih Down Syndrome itu gitu? Down Syndrome itu yaitu tadi karena kita ini terlahir berbeda. Kalau panjenengan untuk yang mungkin menyimak hari ini ya, pagi hari ini,
Panjenengan melihat anak-anak kami orang-orang Down Mungkin syndrome lebih ke gini Bu, ciri-ciri yang Down syndrome tuh yang bagaimana begitu? biasanya terlahir dengan nyon sewu, Mhm. Mongolia, Wajah Mongolia ya. Oke. dengan mata agak belo matanya. Mhm. Biasanya hidungnya juga agak tipis ya, apa namanya, rata. Oke. Kemudian telinga di sini kecil, telinganya kecil. Kemudian tengkok di belakang sini biasanya membesar dia. Mhm. Kemudian ada lagi yang nyon sewu, batuknya ini, dahinya ini nonong kalau orang Jawa bilang. Oh, baik. Ada lagi yang biasanya lebih ini lagi, anak ini susah untuk mengatupkan mulut karena dia mempunyai lidah yang agak tebal dibandingkan anak-anak yang normal. Oh, berarti menganga itu ya Bu ya. Agak menganga. Baik. Nah, ketika orang tua ini Bu sudah dikarunia anak dengan kekhususan seperti ini, bisa jadi orang tua itu belum tahu atau belum siap. Nah, menurut Ibu apa ini yang harusnya dilakukan oleh orang tua? Ya, tetaplah tersenyum dan tetaplah bahagia. Itu kunci satu utamanya. Harus Karena menerima dulu ya Bu ya, menerima mereka. Maka harus tetap tersenyum, tetap bahagia itu ya. Karena itu sangat jelas dan pasti. Semua penolakan akan otomatis muncul. Otomatis. Denialnya sangat besar. Ya. Sadari dan pahami benar-benar bahwa Allah menitipkan anak spesial ini tentunya dengan maksud dan tujuan. Tidaklah, sekali lagi, tidak ada produk Allah yang gagal. Iya, benar sekali. Kita yakin bahwa Allah itu dengan memberkahi anak kita, tentunya kita diberikan kelebihan kesabaran yang luar biasa. Ini sudah kami lakukan dan kami merasakan bahwa nyatanya banyak dari kami ini harus banyak belajar dari anak kami. Justru kami yang belajar. Jadi bukan dia, karena nyon sewu, anak ini dengan supernya mereka ini, dengan semuanya yang ada di keunikan-keunikan di dia. Jadi kita hanya harus banyak belajar bagaimana cara mendidik mereka. Jadi jangan pernah patah semangat. Motivasinya, ayo kita semua siapkan kemandirian anak kita. Oke, baik. Mohon maaf ini Ibu Deti. Ibu Deti sendiri juga punya putra yang Down syndrome atau memang hanya penggerak saja? Saya punya anak Down syndrome saat ini berusia 14 tahun. Baik. Berarti ketika berbicara seperti ini Ibu itu sudah pengalaman gitu loh Bu. Ini yang akan saya gali di sini ya. Betul, insya Allah. Iya, baik. Baik Ibu, kemudian keunikan dan kecerdasan istimewa dari Down syndrome itu apa sendiri? Ya, ini mungkin yang harus diketahui oleh khalayak padanya, ya, bahwa anak-anak kami ini adalah seorang plagiat, seorang peniru ya? yang peniru yang ulung. Ya. Kalau sewu, mungkin anak-anak normal kalau belajar untuk menari, katanya karena kan anak kita banyak ditempa di minat dan bakatnya, ya. Iya. Jadi kalau anak ini kita ikutkan dalam satu latihan menari, anak ini akan lebih cepat menangkap dibandingkan anak yang normal. Oh, justru begitu ya Bu, karena dia punya kelebihan plagiat tadi ya. 1 jam itu mereka akan bisa Wah, dibandingkan anak yang normal itu. ya. Keren ya sebenarnya ya Bu ya kalau bisa mengarahkan ya. Iya, ini nantinya mereka bisa diarahkan ke jenjang karir apa saja Ibu untuk mereka yang istimewa ini. Adanya plagiator yang demikian ini akhirnya berikanlah pekerjaan yang sederhana, tentunya ya, pekerjaan sederhana dan yang berulang-ulang sifatnya. Baik, pekerjaan sederhana dan berulang-ulang. Bisa dicontohkan Ibu? Mungkin menata atau merapikan file begitu di administratif ya. Kemudian memindahkan barang, katakan begitu. Yang mungkin juga ya barangnya nggak terlalu berat, nggak bisa kalau kita anak-anak kita terlalu berat. Kemudian juga bisa lah, karena anak kami ini, spesifikasi anak kami ini adalah anak yang ramah. Anak Down syndrome ini adalah anak yang sangat ramah. Jadi mungkin bisa dipekerjakan atau dijenjangkan di karirnya di customer service sifatnya. Gitu. Baik. Mungkin yang sudah lancar berbicara, yang sudah lancar berbicara, itu bisa dilakukan pekerjaan di customer service atau di administratif khususnya. Jadi yang plagiat itu harus diulang-ulang, kemudian itu bisa menjadi karirnya begitu ya Bu? Iya, bisa jadi kelebihannya nih.
Baik. Iya, Ibu Deti, terkait potats yang Ibu kelola ini gerakan dan kegiatannya apa saja, Ibu? Saat ini anak kami di Jawa Tengah, kebetulan center saat ini untuk Potat Jawa Tengah itu ada di Solo. Kebetulan sekali kantor sekretariat kami ada di Solo, dan kami ini membawai pembinaan anak kami sudah ada 400 anak, sekitar 400 anak Down syndrome se-Jawa Tengah. Nah, anak-anak saat ini kami kegiatan yang banyak kami lakukan adalah melatih minat bakat mereka. Itulah salah satu penyiapan dini untuk menuju kemandirian mereka. Karena anak ini adalah anak yang mampu latih dan mampu didik. Kami memang berbeda, tetapi kami tidak untuk dibeda-bedakan. Oke, Begitu. Jadi baik. banyak bersifat ke terapis jelas ya. Terapis itu jelas karena untuk menyiapkan mereka bisa berdiri, beraktivitas, itu yang pertama. Kemudian kita melihat anak itu bakat dan minatnya di mana, dan kita akan salurkan mereka sesuai minatnya itu ke sanggar-sanggar yang saat ini memang kami masih harus berpikir, karena Kota Jawa Tengah ini baru berumur 2 tahun atau hampir 3 tahun ini, tetapi terus pandemi, Mbak. Oke, Jadi baik. menciptakan banyak untuk anak-anak kami. Begitu. Oke, kalau untuk hari ini Bu, kegiatan hari ini itu apa Ibu yang ada di Muwardi? Kebetulan hari ini kami diundang oleh Perhati Surakarta, adalah Persatuan Dokter THT Surakarta. Iya. Juga kemudian dari Komnas PGPKT Iya. di rumah sakit Muardi. Saat ini bekerja sama dengan beliau-beliau ini, dokter-dokter yang bekerja dengan hati. Ini yang perlu kami sampaikan, bekerja dengan hati. Iya. Itu bersih-bersih telinga anak. Ya, bersih. Baik. Pemeriksaan timpanometri. Timpanometri adalah kelembapan gendang telinga tengah. Karena biasanya anak Down syndrome itu yang diserang banyak lemahnya adalah pendengaran, Oke. jantung, dan usus. Oh, baik. Berarti ini acara dari dokter-dokter, acara amal mereka bekerja sama dengan Potas gitu ya, Bu? Tuh, Oke, baik. Insya Allah acaranya yang di situ lancar ya, Bu ya. Baik, ini berkaitan dengan Potas. Apakah kemudian orang tua yang mungkin ini mendengar ya, Bu, boleh nggak bergabung dengan Potas gitu? Silakan. Saat ini dengan adanya 400 orang atau anak Down syndrome yang sudah bergabung dengan kami itu sudah mempunyai, seharusnya kalau di Jawa Tengah ada 35 wilayah atau kota, nggih. Oke. Saat ini kami baru mempunyai 11 korwil atau 11 kota atau wilayah. Ya. Dalam 2 tahun sudah ada 11 korwil. Keren sekali Bu Deti kegiatannya. Hebat ini ya. Itu nantinya bisa dihubungi kemana, Ibu? Apakah akan ada akun media sosial begitu? Ada akunnya, semuanya berajuk Pik Potat Jateng. Semuanya ada YouTube, ada IG, dan Iya. juga ada FB-nya. Oke, baik. Berarti cukup kalau ingin mendaftar nyari di akun sosial Potat Jateng gitu ya. Walaupun nanti di Kebumen itu seperti di Kebumen ya Mbak, di Kebumen itu ada korwilnya, tetapi Kebumen membawahi wilayah Bombong, Banjarnegara, Purwokerto, karena kenapa? Kita ada syarat untuk mempunyai korwil atau koordinator wilayah harus 15 anggota terpenuhi. Oh, Kurang dari begitu. Sebenarnya banyak sekali, seperti di Brebes, Pekalongan, Batang itu di bawah Pemalang. Iya. Kemudian orang itu membawai Salatiga, Magelang, Purwodadi, Grobogan, Pati, Kudus, dan Jepara. Belum bisa jadi korwil, sebab itu tadi anggotanya belum ada 15 orang. Oke. Ini anggotanya apakah mereka ini kumpulan orang tua yang dianugerahi anak yang spesial seperti ini, atau mungkin ada yang di luar itu, Bu, Ibu? Ada di luar itu seperti psikolog, seperti dokter-dokter tumbuh kembang, Oke. juga terapis, tetapi kebanyakan dari mereka hanya sebagai nyon sewu, pelengkap kami. Tetapi kalau 400 anak ini benar-benar adalah orang tua dari Bapak Ibu yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Baik, misalnya Ibu ada masyarakat yang ingin jadi relawan, misalnya seperti adik-adik mahasiswa yang ingin PKL begitu, apakah bisa Ibu? Boleh, silakan.
Kami sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Sebab bila ada acara begini ini, Nyun Sewu, kita harus tempatnya itu bukan anak-anak doang, ibunya juga perlu ditempa nih, mentalnya juga ditemui gitu kan. Nah, Justru ibunya ibu ya yang harus dikuatkan ya. kita mempersiapkan ibunya dulu. Aha, Nah, baik. itu volunteer yang begini ini yang mungkin bisa membantu kami untuk sementara dititipi anak dulu. Dititipi anak dulu. Ngaten. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bu, ini pesan untuk tentunya ya orang tua yang memiliki Down syndrome apa Ibu? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tetaplah tersenyum dan bahagia. Baik. Jangan putus asa dengan unikan anak-anak ini. Tetap semangat. Anak kita anak spesial. Anak yang juga harus dirawat, diasuh, dididik dengan spesial juga. Bahwa yakin dan percaya bahwa Allah tidak menciptakan produk yang gagal. Anak kita anak malaikat kok, Kak. Karena mereka bisa. Mereka bisa. Dan insya Allah potats ada untuk kalian semua. Oke, baik. Ibu, ini saya lihat IG-nya, di situ juga ada special performance ya. Ada beberapa yang ditampilkan. Ini mereka anak-anak Down syndrome Ibu yang tampil? Iya, betul. Oh, baik. Syndrome. Ini ada menyanyi, kemudian ada menari gitu ya Bu ya? Karena mereka lebih akan pas untuk diasah di minat dan bakatnya. Kalau mereka untuk Nyon Sewu mengejar akademisi, ya ada beberapa yang mampu, tetapi agak kesulitan juga Mbak. Karena mereka tidak bisa ngomongnya itu hanya beberapa patah kata, begitu kan ya? Baik. Dan ini tayangannya melalui Zoom, melalui YouTube gitu ya Bu. Selama ini ketika ditayangkan di Zoom, di YouTube banyak juga yang kemudian mengikuti Ibu melihat gitu. Alhamdulillah baik. Ya, Nyon Sewu, kami didukung penuh oleh Gubernur. Wah, Jawa. subhanallah, baik. Berdiri tahun yang lalu, Gubernur sempat untuk hadir dan merangkul kami. Kami sampai meneteskan air mata seorang Gubernur Jawa Tengah yang hanya Nyon Sewu. Awalnya kita telepon beliau, kita mengajukan surat, belum yakin bahwa Bapak akan hadir. Tiba-tiba beliau datang di tengah-tengah kita. Nah, ini yang kepedulian ini loh sangat kami butuhkan. Begitu. Rangkulan para tokoh masyarakat dan juga mungkin masyarakat awam ini, terimalah kami. Bahwa kami ini anak yang bertalenta khusus. Bukan untuk dijauhi, bukan untuk dibully anak-anak kami. Setiap anak punya kelebihan Ibu ya. Membuat kami ini ya Allah bersyukur, sangat bersyukur. Oke, baik. Baik, untuk pesan pada orang tua Ibu, orang tua mungkin secara keseluruhan ya, bagaimana Ibu? Ya, kalau pada saat ini mungkin dari kita ini diberikan anak dengan Down syndrome, saya yakin dunia itu sangat besar bagi kita semuanya. Saya yakin sekali itu semua kita alami. Tetaplah beri waktu kita untuk bersedih ya, tetap bersedih Mbak, itu manusiawi bersedih. Tetapi tetaplah harus berangkat dan bersemangat berdiri. Bahwa kita menerima, berusaha untuk menerima. Kalau udah menerima, baru kita internal ke keluarga ya, seperti pasangan kita dan anak-anak kita yang lain atau kakak atau adik para anak Down syndrome ini, untuk bersama-sama mendatangi klinik khusus tumbuh kembang. Supaya anaknya mempunyai proses untuk menuju kemandiriannya. Jangan pernah anak ini disembunyikan. Kalau anak ini disembunyikan, dia tidak akan bisa mampu untuk mandiri, dan itu akan repot juga, merepotkan kita sendiri, merepotkan internal keluarga kita sendiri. Oke, baik. Berbahagialah dan tetaplah tersenyum, itu aja. Iya, baik. Jadi ketika mungkin merasa sendiri, lebih baik bergabung dengan Potas gitu ya Bu ya. Betul Pak. Oke, di sana banyak manfaatnya gitu. Baik, terima kasih Bu Deti, perbincangan kita keren sekali ini. Pesan saya satu Mbak, monggo silahkan ikuti medsos kami apabila ada dari warga yang dari Jawa Tengah ini ada
kita atau tetangga yang mempunyai anak Down syndrome, silahkan bergabung dengan kami. Insya Allah kami ada untuk kalian semua. Oke, baik. Oh, kalau nomor telepon Ibu boleh, mungkin ada yang saat ini mendengar kemudian saya maulah bergabung dengan Potas gitu. Nomor telepon saya Mm-mm. 89 089 953 953 260 260 05. 05. Ya. Bisa diulang Ibu? 089 089. 93 Ya. 2005. Oke, baik. Terima kasih Bu Deti. Insya Allah kegiatan hari ini lancar Ibu ya. Dan terima kasih sharingnya untuk kita semuanya. Ya. Dan tentunya semangat dari kami tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak itu keren sekali Ibu. Kegiatan yang sangat menunjang ya. Iya. Ya baik Ibu Deti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini.